Saudara kekasih, puji nama Tuhan. Saat minggu pagi ini kita boleh datang ke rumah Tuhan untuk kembali memuji dan menyembah Dia. Mari sebelum kita mulai ibadah kita akan bangkit berdiri, kita menghadap hadirat Tuhan. Kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pagi hari ini kami mulai datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya turunlah berkat Tuhan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir, mengurapi dan memberkati setiap kami yang sudah hadir, yang siap meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus, beracaralah dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir, sehingga setiap kami yang hadir boleh merasakan kehadiran Tuhan, boleh bertemu muka dengan Engkau Tuhan secara pribadi. Dan kami percaya berkat yang baru Tuhan sudah siapkan buat kami. Kami teringatkan saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai setiap langkah mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini tepat pada waktunya, tanpa ketinggalan berkat Tuhan. Buat setiap hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini, urapan ilahi mengurapi dan memberkati hamba-hambamu, sehingga pelayanan yang kami berikan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang tinggi. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami akan buka dan kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk saudara yang terkasih. Kita mengucap syukur dan terima kasih karena ini adalah minggu ke-52, minggu di mana kita akan mengakhiri tahun 2020, minggu terakhir di tahun 2020. Sungguh kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan masih beri kesempatan buat kita, karena Tuhan masih berikan kekuatan, kesehatan buat kita, sehingga kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Mari kita bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Mari kita mau katakan, setiap janji-Mu Tuhan Ku simpan dalam lubuk hatiku, lewati setiap masa, setiap masalah, dan tiap tetesan air mata dalam hidup kita. Tuhan Allah yang maha kasih dan sungguh menyertai kehidupan kita. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. 1 tahun bukan waktu yang sebentar,
waktu yang sangat amat panjang. Dan ada banyak perkara yang akan kita hadapi dalam waktu-waktu itu. Tapi sungguh bersyukur, dalam setiap masa Tuhan selalu ada buat kita. Kasih setia Tuhan dan penyertaan-Nya sungguh sempurna dalam hidup kita. Mari kita mengatakan lebih lagi, saudara. Setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Haleluya Yesus. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya, katakan terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Menolongku, terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari saudara kasih kita bangkit berdiri. Kita sungguh beruntung karena hari-hari kita lalui bersama dengan Tuhan. Kita bisa lewati itu semua karena janji Tuhan yang menopang dalam hidup kita. Karena kasih Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah dalam hidup kita, sehingga kita boleh lewati 1 tahun ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan semata. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu dengan pengucapan syukur yang tak terhingga kepada-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. Oh haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Benar Tuhan, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya, semua penolong yang percaya, katakan terima kasih. Ya Tuhan, buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Menolongku, terima kasih, terima kasih, ku berterima
kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Sungguh kami bersyukur Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih bagi Yesus. Terima kasih buat Allah yang setia. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu. Haleluya. Hari-hari kami itu semua karena anugerah Tuhan. Hari-hari yang kami lewati itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Allah yang setia dalam hidup kami, tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu Tuhan sedetik pun, sehingga kami bisa lewati setiap masa yang ada dalam hidup kami. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Hari-hari yang kami lewati, ada banyak yang kami lalui Tuhan. Ada tembok-tembok yang tinggi, ada gunung-gunung yang tinggi, ada jalan-jalan yang terjal yang harus kami lewati. Tapi kalau kami kuat menghadapinya, kami bisa menghadapi dan melewati semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala syukur hanya bagi-Mu, segala hormat hanya untuk-Mu. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau yang kami sembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu selamanya. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan saudara. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Bukan karena kuat gagah kita bisa hampir melewati tahun 2020. Betul saudara, ada banyak hal yang ada di depan kita, yang merintangi kita, yang menghambat kita. Tapi kita bersyukur kalau hari ini, di minggu yang terakhir ini, kita boleh ada di rumah Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Dan saudara, saya percaya kita tidak berjalan sendirian bukan selama 1 tahun ini, ya. Tapi kita selalu bersama dengan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan, apapun yang kita hadapi, suka, duka, enak ataupun tidak enak, ada berkat, ada keindahan. Kita bisa berikan. Amin. Kalau bersama Yesus ada sukacita. Oh, haleluya. Selalu manis jalan bersama Yesus, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, pasti Tuhan sejahtera.
batu, tapi damai sejahtera Tuhan itu tidak pernah pergi dari hidup kita, tidak pernah lepas dari hidup kita. Damai sejahtera Tuhan itu akan selalu menyertai kita, sehingga pada akhirnya kita bisa merasakan indahnya penyertaan Tuhan. Sungguh luar biasa. Amin, saudara. Berapa banyak berkat yang saudara terima dari Tuhan? Saudara bisa hitung? Gak pernah kita bisa menghitungnya. Bahkan setiap tarikan nafas kita itu adalah anugerah Tuhan, itu berkat Tuhan. Yuk kita hitung berkat Tuhan satu persatu, sehingga kita pada akhirnya mengatakan hebatnya Tuhan menyertai aku sepanjang tahun ini. Amin. Haleluya. Kalau angin ribut pukul hidupmu, sia-sia bikin susah hatimu, itulah berkat satu persatu, dan heran ketemu Tuhan sertaku. Itu berkat satu-satu, hidup semua janganlah lupa, hidup semua satu persatu, engkau lihat cintanya atas segala. Yang kita hitung berkat Tuhan satu-satu. Kalau angin ribut pukul hidupmu, sia-sia bikin susah hatimu, itulah berkatku satu persatu, dan heran ketemu Tuhan sertaku. Itu berkatku satu-satu, hidup semua janganlah lupa, hidup semua satu persatu, engkau lihat cintanya atas semua. Hidup berkatku satu-satu, hidup semua janganlah lupa, hidup semua satu persatu, engkau lihat cintanya atas semua, engkau lihat cintanya atas semua, engkau lihat cintanya atas semua. Puji Tuhan, saudara. Sungguh besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dengan apa kita bisa balas setiap kebaikan Tuhan? Setiap apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu ada di dekat kita. Tuhan selalu ada menyertai kita. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Tangan Tuhan selalu menopang kita. Dia menarik kita, Dia menguatkan dan meneguhkan iman kita. Oh, katakan Tuhan, aku bersyukur buat kasih setiamu yang besar, buat pemeliharaanmu yang sempurna. 1 tahun akan berlalu, semusim berlalu, namun kita melihat kasih setia Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Kebaikan-Mu Tuhan tak pernah habis dalam hidup. Saudara, seiring saudara menangkap pujian ini, saudara merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup saudara secara pribadi. Oh, haleluya Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih Yesus.
setia Tuhan, menenteramkan hati kita, dan kabar kasih Tuhan membuat kita tenang saat kita datang kepada Tuhan. Oh haleluya Yesus, betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Katakan semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Terima kasih Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Yesus, kasih dan setiamu tak pernah layu di. Mari kita bangkit berdiri supaya kasih lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin Tuhan. Haleluya, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih semula dikatakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Sungguh Allah kami yang luar biasa. Doa firman dan renungan dalam Al-Quran. Semusim berlalu, 1 tahun sudah hampir berlalu, dan kami merasakan sekalipun ada banyak tantangan, tapi Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami sampai detik hari ini. Dan kami semakin yakin dan semakin mantap untuk mempercayakan hidup kami, masa depan kami hanya kepada Tuhan. Berfirman Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Natal itu anti klimaks. Ya.
Biasanya setelah Natal biasanya gereja sepi semua. Yang pulang kampung lah, yang jalan-jalan lah. Ya. Jadi tapi saya tidak menganggap saudara sisa-sisa, enggak. Saya tetap yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya akan bicara mengenai Ebenezer. Iya, Ebenezer. Saya akan baca satu ayat dari 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, bahaya laten yang dihadapi oleh orang Israel itu adalah orang Filistin. Itu musuh bebuyutan. Ya. Sejak lahirnya bangsa ini, ketika keluar dari Mesir, pertama kali yang menghadap itu ya juga bangsa Filistin. Berkali-kali bangsa ini menghadap bangsa Israel. Jadi saya bilang ini bahaya laten buat bangsa Israel. Tapi kali ini ada sesuatu yang luar biasa. Kemenangan yang dialami oleh bangsa Israel itu bukan kemenangan biasa. Kalau dihitung-hitung secara logika, Israel pasti kalah. Sebab ada banyak kota-kota yang sudah direbut oleh bangsa Filistin, diduduki, sehingga Israel hanya tinggal sebagian saja kekuatan. Saudara, tinggal sebagian saja kekuatannya. Jadi kalau kita lihat betul, sampai Israel bisa memenangkan peperangan ini, itu adalah mukjizat Tuhan. Kalau sudah baca ayat-ayat sebelumnya, maka sudah temukan bagaimana kemenangan ini bukan berasal dari kekuatan Israel. Jadi Tuhan mengacaukan bangsa Filistin ini, sehingga antara satu orang dengan satu orang yang lain mereka salah paham, kacau semua. Dan kekacauan yang dihadapi oleh bangsa Filistin ini memberikan kesempatan buat Israel untuk memukul mundur mereka. Mereka dikejar oleh bangsa Israel, dan dalam satu titik di satu tempat, kemudian Samuel mengambil batu, mendirikannya sebagai tugu peringatan bahwa inilah bukti Tuhan menyertai bangsa ini. Jadi Ebenezer itu adalah sebuah batu yang didirikan oleh Samuel. Kata Ebenezer adalah sampai di sini Tuhan menyertai kita. Jadi ketika Samuel mendirikan batu yang namanya Ebenezer itu adalah kesaksian yang nyata bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan buat bangsa Israel. Kalau saya mengingat kembali tahun ini, saudara, betapa beratnya tahun yang kita hadapi ini. Setiap orang menghadapi tahun yang berat di tahun, baik secara pribadi, yang sekolah, yang kuliah, yang belajar, yang bekerja, juga termasuk gereja Tuhan, semua kena imbas dari bahaya yang satu ini, yang namanya COVID-19. Tidak ada yang terluput, semua kena imbasnya. Ada yang merasa masih bisa bertahan, ada juga yang sudah tidak bisa bertahan. COVID-19 ini kan melahirkan banyak orang miskin baru. Pada pekerjaan yang kemudian diputus, ya, ada pengangguran baru, sementara lulusan baru, sarjana baru, kemudian mereka menunggu
pekerjaan-pekerjaan yang dibuka, dan hari-hari ini masih belum bisa berjalan dengan baik. Jadi ada orang-orang miskin baru, ada mereka yang sudah mulai tidak tahan lagi. Beberapa bulan yang lalu kita membaca di koran, melihat di televisi, ada seorang ibu membunuh 3 anaknya yang kecil-kecil. Orang semua itu lagi, anak kecil. Kemudian si ibu berusaha untuk bunuh diri, tapi ada yang bisa menolong sehingga untuk sebentar waktu ibu ini terselamatkan. Tapi akhirnya meninggal juga. Pada saat ditanya, apa yang dia jawab? Tidak tahan dengan situasi dan keadaan. Ketika suami si ibu ini ditanya, dia berkata, sudah 3 hari tidak makan. Bayangkan sudah 3 hari tidak makan. Ada mereka yang sudah mulai tidak bertahan. Ada juga yang secepat atau lambat pertahanannya mulai berkurang. Bukan hanya kita saja. Ada banyak gereja yang menghadapi masalah. Ada pertahanannya yang sudah mulai rapuh, mulai berkurang kekuatannya. Tapi kalau sampai hari ini kita masih bisa berdiri dengan tegak, kita bisa lewati hari demi hari dalam suasana yang tidak bersahabat, dalam situasi yang sedikit tegang, orang mulai satu sama lain mulai curiga, jangan-jangan dia kena, dan seterusnya. Tapi kita masih bisa lewati hari demi hari. Sadarkah saudara, bukankah itu penyertaan Tuhan? Saudara masih bisa bekerja, pekerjaan saudara masih bisa saudara lakukan dengan baik, saudara masih bisa sekolah, kuliah, dan seterusnya. Kita masih bisa bergereja dengan aman. Bukankah itu penyertaan Tuhan? Dan saya mau katakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih menyertai kita. Sampai di sini Tuhan masih menyertai kita. Kata Ebenezer itu tidak berhenti di situ. Ketika Samuel dirikan batu Ebenezer itu, Israel nggak berhenti, kemudian balik ke, mereka terus kejar orang-orang Filistin, mereka taklukkan orang-orang Filistin, mereka rebut kota-kota yang sudah terampas, kembali lagi ke tangan orang-orang Israel. Jadi kalau kata Ebenezer itu kita terapkan dalam hidup kita, artinya sampai di sini Tuhan menyertai aku, dan seterusnya Tuhan tetap akan menyertai aku. Luar biasanya di sini. Tapi hati-hati. Kemenangan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel itu kalau mujizat, itu didahului, saya baca ayat sebelumnya, dengan kesadaran bahwa mereka perlu Tuhan, itu yang pertama, dan mereka mengadakan pertobatan secara pribadi oleh bangsa Israel. Mereka bertobat karena mereka selama ini menganggap Tuhan itu kalau diperlukan saja mereka panggil. Kalau saya perlu Tuhan saya panggil, kalau semuanya aman ya sudahlah, karena aman ya biasa-biasa saja. Tuhan dianggap ya konser saja. Situasi seperti itu membuat mereka sadar nggak bisa seperti ini, karena bahaya selalu mengancam. Lalu mereka bertobat, mereka kemudian berserah kepada Tuhan, mereka minta ampun sama Tuhan, kemudian Tuhan bekerja. Nah, saya mau setiap saudara boleh berkata Ebenezer dalam hidup saudara. Sampai di sini Tuhan menyertai saya. Dan Tuhan tidak berhenti sampai di sini tadi, yang akan terus menyertai dan memberikan kemenangan buat saya. Buktinya bangsa Israel rebut itu kota-kota yang sudah terampas, direbut oleh bangsa Israel kembali, dan kemenangan yang mereka terima adalah kemenangan yang utuh, nggak sebagian. Tahun 2020 hampir kita lewati, bangsa kita menghadapi situasi yang sungguh berat. Bukan saja masalah COVID, intoleransi.
Bagaimana ada kelompok-kelompok kecil yang suaranya kencang. Kelompoknya kecil sebetulnya, suaranya kencang. Kenapa kelompok kecil suaranya kencang? Karena kelompok yang besar diam. Ya, kalau kelompok kecil itu suaranya bisa gaungnya begitu keras, karena kelompok-kelompok besar diam, pilih aman saja. Makanya kelompok-kelompok kecil yang intoleran itu kelihatannya begitu gede, padahal enggak, kecil sebetulnya. Ada banyak kelompok yang lebih besar, dan itu terus bergerilya. Di tahun ini, tahun sebelumnya juga ini. Itu yang dihadapi oleh bangsa kita kan. Tapi puji Tuhan, saudaraku, sekali lagi puji Tuhan. Setiap situasi, setiap zaman, Tuhan munculkan orang-orang yang bisa Tuhan pakai. Saya nggak terlalu khawatir, sehebat apapun, sebesar apapun kelompok-kelompok yang intoleran itu, pasti Tuhan akan munculkan orang-orang yang di luar dugaan mereka bisa menjadi berkat. Gak peduli, bukan kalangan kita juga peduli. Muncul menteri agama yang baru, sedikit angin segar buat kita, sedikit angin segar. Nah, setelah negeri ini begitu berat untuk sampai ke detik ini, bahkan untuk melewati tahun ini begitu berat, begitu berat. Maka tugas kita sebagai warga negara yang baik adalah salah satunya mendoakan supaya pemangku negeri ini, pejabat-pejabat yang Tuhan pilih, yang Tuhan percaya, yang masyarakat percaya untuk bekerja, mereka perlu bekerja dengan baik. Bukankah ketentraman kotamu adalah ketentramanmu juga? Bukankah damai sejahtera di kotamu juga damai sejahtera-mu juga? Jadi orang Kristen jangan egois, jangan eksklusif. Tetap kita harus mendoakan pemerintah-pemerintah yang sedang berjalan, karena tidak ada satu pemerintah pun yang berdiri tanpa izin Tuhan. Tetap berdoa buat pemerintah Kota Bogor supaya Bogor tetap baik, wali kotanya tetap baik. Kalau Bogor baik, kita juga mengalami juga, kita juga merasakan juga Jakarta baik, supaya Anda juga bisa menikmati bagaimana kebaikan yang terjadi di kota Anda. Parung baik, Bogor baik. Kalau kita mendoakan di mana kita tinggal, ketika damai sejahtera itu ada di kota kita, itu pun kita boleh merasakan juga. Dari bulan Maret, ya, kita dihajar dengan corona. Belum bulan Maret, bulan Desember juga sudah mulai ada, tapi belum mencuat. Mencuatnya ya bulan Maret itu. Semua kegiatan berhenti. Pekerjaan kemudian digoyah, gereja digoyah, semua ikut goyah. Khotbah pertama saya ketika mulai ibadah online, ketika ibadah secara tatap muka dilarang, hanya satu tuh, hanya sesaat. Judulnya hanya sesaat. 29 Maret, hanya sesaat. Tetapi hanya sesaat itu dalam waktu berapa lama kita nggak tahu. Dan saya ingat betul khotbah saya hanya sesaat, karena hanya sesaat kita harus bertahan dengan sungguh-sungguh. Wah, luar biasa, benar-benar Tuhan bagi kita tahun ini. Betul. Dan saya bisa merasakan bagaimana Tuhan menyertai kalau kita saya menghadapi situasi yang sulit, kalau gereja menghadapi situasi yang rumit. Ternyata Tuhan tidak tutup mata. Ternyata Tuhan tidak tutup telinga. Di segala situasi, di situ ada Tuhan. Maka saya semangat, tetap semangat saya. Karena semangat itu yang membuat daya tahan tubuh kita meningkat.
Kalau saudara sudah kehilangan semangat, daya tahan saudara turun, penyakit yang remeh-temeh sudah mudah masuk ke tubuh saudara. Tapi kalau daya tahan saudara kuat, kalau saudara punya semangat, dan semangatnya bukan semangat tanpa sebab, semangat karena kita tahu Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Itu yang membuat kita bisa jalani hari-hari kita di tahun yang sangat rumit. Seumur-umur saudara, saya mengalami tahun yang rumit di tahun ini, saudara. Tahun ini dari kecil saya sampai sekarang ini tahun yang paling berat. Tapi di tahun yang paling berat Tuhan tunjukkan caranya menolong kita. Luar biasa. Luar biasa. Saya cuma Tuhan juga berpihak, terjaga dengan baik. Tuhan melindungi Jumat satu persatu. Memang mungkin perkiraan saya mungkin ada pemasukan yang berkurang, nggak apa-apa. Semua orang mengalami, saudara. Tapi yang kasih Tuhan sekalipun pemasukan kita kurang, tapi Tuhan buat itu cukup buat kita. Betul ya? Mungkin kita setiap bulan dulunya mungkin kita bisa terima 5 juta, mungkin 1 bulan, mungkin 3 juta, 2 juta atau berapa. Tetapi di tahun ini ketika COVID-19 mulai mendatang, pemasukan kita berkurang. Tapi dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan buat itu cukup buat kita. Luar biasa. Lihat luar biasanya di sini. Bukankah itu Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di tanggal 27 Desember itu Tuhan masih menolong saudara dan saya. Tapi tidak berhenti di situ, saudara. Tuhan terus sertai bangsa Israel untuk merebut kota-kota yang sudah dirampas oleh orang Filistin. Dan akhirnya satu demi satu kota itu direbut kembali. Mungkin tahun ini ada yang hilang dari tangan saudara. Mungkin tahun ini ada yang terlepas dari tangan saudara. Tetapi Ebenezer itu berkata, Tuhan akan menyertai ke depan. Yang terlepas rebut kembali. Yang terhilang akan Tuhan berikan kembali. Itulah Ebenezer. Mari kita dengan semangat menjalani hari-hari kita. Kalau hari ini Samuel berkata Ebenezer sampai di sini Tuhan menyertai kita, maka mereka terus akan mengejar bangsa Filistin. Mereka taklukkan bangsa Filistin karena Tuhan. Sampai di sini Tuhan menolong saya. Betul, sampai di sini Tuhan menolong saya. Tapi Tuhan akan menolong kita di tahun 2021. Maka tahun 2021 tema gereja kita Immanuel, Allah beserta kita. Minggu depan saya akan bicarakan mengenai Immanuel. Apakah penyertaan Tuhan itu gratis? Apakah penyertaan Tuhan itu tanpa tantangan? Saya akan buka supaya kita benar-benar menjadi orang Kristen yang utuh, yang kuat, diberkati Tuhan, tidak lupa diri. Ya, ketika Tuhan uji kita dengan kekurangan, kita tidak meratap-ratap, kemudian kita menjauhkan diri dari Tuhan. Tantangannya dua, saudara. Ketika dibuat menghadapi kesulitan, kita tidak jatuh tergeletak. Ketika kita diberi kelimpahan, kita tidak lupa diri. Siap-siap saja, saudara, kita menghadapi dua hal ini. Tapi dua hal ini akan berjalan beriringan. Tidak selalu berkat terus panjang tahun turun buat kita, enggak. Tidak juga selalu penderitaan terus mengikuti kita, tidak. Selalu berjalan bersama-sama. Tapi dalam susah, dalam senang, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus itu selalu manis ya, selalu manis. Lebih baik berjalan bersama dengan Tuhan di padang gurun daripada berjalan sendirian di taman bunga. Amin.
Sekalipun di padang gurun asal sama Tuhan sejuk, ya, tenang ada Tuhan. Karena saudara nggak perlu takut, selama Tuhan menuntun saudara di tempat-tempat sulit sekalipun, semua dijamin Tuhan sampai tujuan. 2021 ada banyak harapan, ada banyak kerinduan, ada banyak keinginan yang ada dalam diri kita. Yang 2020 sudah kita tinggalkan saja, artinya sudah lewat. Ya. 2021 tantangan baru, harapan baru, kerinduan baru, itu di depan kita. Dan saya percaya Ebenezer tidak berhenti di tahun 2020. Dia bilang, aku akan tetap menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sekali. Sekalipun langkah-langkah kami tidak cepat di tahun ini, sekalipun kami harus meraih dengan segala jerih, lelah dan upaya kami, tapi kami boleh mengalami dan merasakan bagaimana satu demi satu kemenangan itu Tuhan berikan kepada kami. Ada banyak tantangan yang kami hadapi di tahun ini, tapi Tuhan punya banyak cara dalam menolong kami dan kami boleh amini itu. Sampai detik ini kami berkata, Ebenezer. Sampai detik ini Tuhan menyertai kami. Dan detik-detik selanjutnya, menit-menit selanjutnya, jam-jam selanjutnya, hari-hari selanjutnya, Tuhan tetap menyertai kami. Berikan kami hati yang terus berserah kepada Tuhan, semangat untuk menjalani hari-hari kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati seluruh jemaatmu yang hari ini hadir, kiranya Tuhan memenuhi mereka dengan segala apa yang mereka rindukan dan mereka butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berikan waktu kami yang pertama buat Tuhan, maka selanjutnya Tuhan akan menyertai kami dalam waktu-waktu yang terbaik untuk kami nikmati sepanjang hari ini. Jika ada di antara kami yang bekerja, Tuhan berkati saat mereka bekerja. Jika di antara kami ada yang berpergian keluar kota, Tuhan berkati mereka dalam perjalanan mereka. Jika di antara mereka ada yang kembali ke rumah, biarlah mereka belum menikmati kebersamaan di rumah mereka bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau besok kami akan kembali beraktivitas. Kiranya tangan kuasa Tuhan memegang erat kehidupan kami, menjagai segala apa yang kami kerjakan dan kami lakukan, supaya tidak ada belalang-belalang pelahap yang menggerogoti berkat Tuhan. Tubuh jiwa roh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan membuat semuanya baik dan indah. Ebenezer, Tuhan tetap menyertai kami. Immanuel, Allah yang beserta kita semua. Bagi jemaat Tuhan yang hari ini tidak bisa hadir, ada yang pulang kampung, ada yang bepergian keluar kota, ada yang sakit, kiranya Tuhan menjamah, Tuhan menjangkau mereka, sehingga dimanapun mereka, dalam keadaan apapun mereka belum merasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan membawa kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan Roh Kudus. Kamu memimpin kita menyertai kita dari saat ini sampai ke akhir. Amin. Kami ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Kami memuji bersama kami memuji
Kristus.